Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam catatan Anda soal tantangan gereja ya, dan juga soal bentuk-bentuknya sekarang ini. Ya, betul. Ada satu sumber yang mengupas tuntas soal potensi masalah internal gitu. Kayak penyalahgunaan kekuasaan, komersialisasi. Hah? Sementara sumber lain itu lebih ke memetakan tipe-tipe gereja yang ada. Nah, mari kita coba bedah bareng ya. Apa sih intisari pentingnya buat Anda? Oke, siap. Ya, sumber pertama itu memang fokusnya ke sana ya, bagaimana institusi gereja itu bisa melenceng dari tujuan awalnya. Bisa karena kepentingan pribadi atau kelompok. Isunya macam-macam dari soal kuasa, uang, manipulasi, sampai ya eksploitasi, dulu sampai sekarang. Mhm. Nah, kalau sumber kedua, itu kasih kita kacamata beda. Untuk lihat tiga arena utama lah tempat gereja beroperasi saat ini. Jadi, misi kita yang memahami dinamika ini dari materi Anda. Oke. Mari kita mulai dari yang pertama tadi. Soal penyalahgunaan kekuasaan sama komersialisasi. Materi Anda kan langsung nunjuk contoh sejarah tuh. Kayak mewahnya pejabat gereja abad pertengahan, terus praktik indulgensi, yang jual surat pengampunan dosa itu kan. Iya, yang memicu reformasi. Nah, itu dia. Ya menarik kok, rasanya kayak ada gaungnya ya di zaman sekarang. Fenomena pendeta influencer atau teologi kemakmuran itu. Betul sekali. Fokusnya bisa geser ke popularitas atau kekayaan pribadi. Jadi kayak bisnis ya jadinya. Nah, itu dia. Dan yang ditekankan di teks itu kan gimana peringatan Alkitab soal ini tuh relevan terus gitu loh. Contohnya, waktu Yesus usir pedagang dari Bait Allah, di Injil Matius itu kan nunjukin ini bukan masalah baru. Ah, iya. Ini risiko laten aja saat institusi agama itu mulai geser orientasinya. Dari panggilan rohani, jadi mirip, ya itu tadi, model bisnis atau ngejar popularitas. Salah satu sumber Anda malah nyebut akarnya itu bisa jadi cinta uang. Merujuk ke peringatan di surat Timotius itu. Cinta uang ya. Selain soal itu, ada sisi lain yang lebih gelap lagi nih di catatan Anda. Soal manipulasi jemaat. Oh iya, Ini bisa bentuknya melintir ajaran biar jemaatnya nurut aja gitu. Sampai pemimpinnya dianggap kayak, apa ya, mesias kecil yang nggak boleh dikritik. wah itu kultus individu jatuhnya ya. Iya, bahkan lebih parah, disebut ada eksploitasi, seksual atau emosional oleh oknum pemimpin. Dan kadang ini ditutupi demi citra institusi. Aduh, ini kan kontras banget ya sama peringatan Alkitab. Jauh sekali. Kayak di surat Timotius soal orang cari guru yang enak didengar aja. Atau teguran di Yehezkiel buat gembala yang abai sama dombanya. Betul. Nah ini nyambung nih sama kritik berikutnya di materi Anda. Soal budaya pencitraan. Budaya selebriti di atas pertobatan yang sungguh-sungguh. Oh, jadi popularitas jadi ukuran gitu. Kayaknya gitu. Padahal kan seperti yang ditekankan di surat Korintus yang dikutip itu ya. Inti kesaksian gereja itu harusnya Kristus yang tersalib. Bukan soal jago ngomong atau penampilan. Bener juga. Makanya ciri-ciri gereja bermasalah yang dirangkum catatan Anda itu jadi cukup jelas polanya. Ada kultus individu kepemimpin, terus ketertutupan, soal keuangan, soal keputusan. Manipulasi emosi jemaat juga ya. Iya, manipulasi demi berkat. Haus kuasa, fokusnya ke materi. Ini semua nunjukin betapa rapuhnya institusi gereja kalau dikelola manusia. Menarik ya, lihat semua potensi masalah ini. Nah, terus sumber kedua Anda ini kayak ngajak lihat dari sudut lain, memperkenalkan 3 jenis atau area gereja masa kini. Bisa dijelasin lagi? Tentu, sumber kedua itu dia memetakan 3 arena utama. Pertama, gereja kebenaran. Ini maksudnya komunitas iman yang fokusnya ibadah bareng di satu tempat fisik. Kayak gedung gereja gitu. Oke, ibadah di gedung ya. Kedua, gereja pelayanan. Ini lebih ke aksi nyata di masyarakat. Melayani kebutuhan sosial atau spiritual di jalanan gitu istilahnya. Lebih keluar ya berarti? Betul. Ketiga, gereja syafaat. Ini menekankan aspek doa, persekutuan yang intim, pertumbuhan rohani pribadi atau kelompok kecil. Seringnya di rumah atau konteks informal. Oh, jadi macam-macam ya ekspresinya. Banget. Ini menunjukkan betapa beragamnya ekspresi iman itu. Kalau kita coba sambungin nih, apa berarti tiap bentuk gereja ini punya kerentanan beda-beda terhadap masalah yang tadi kita bahas? Misalnya, apa gereja kebenaran yang ada struktur fisiknya lebih gampang kena komersialisasi?
Terus gereja pelayanan, mungkin tantangan akuntabilitasnya beda lagi. Wah, itu pertanyaan bagus banget. Dan meskipun sumber Anda nggak secara eksplisit nyambungin gitu ya, tapi implikasinya bisa jadi ke sana. Struktur yang lebih formal mungkin punya celah beda dibanding komunitas yang lebih cair kan? Masuk akal. Tapi ya, terlepas dari bentuknya apa, sumber pertama Anda juga kasih penekanan soal harapan loh. Dikatakan kalau Tuhan itu tetap bekerja, membangkitkan gereja yang setia. Kuncinya apa? Ya kembali ke fondasi. Fondasinya apa tuh? Yesus sebagai pusatnya, Alkitab sebagai panduan, terus praktek pemuridan sama pertobatan yang otentik, bukan sekedar seremoni. Ada kutipan penting dari Injil Matius tuh, yang menegaskan kalau gereja sejati bakal tetap kokoh, meskipun institusi manusianya bisa rapuh. Oke. Jadi kalau disimpulkan, kita lihat ada semacam tegangan ya. Di satu sisi, gereja itu kan bentukan ilahi, dijanjikan kekal. Iya, seperti di Matius 16:18 itu. Tapi di sisi lain, karena dijalankan manusia, ya rentan banget sama penyimpangan. Kuasa, uang, manipulasi, pencitraan. Betul. Dan ekspresi gerejanya sendiri ternyata bisa macam-macam banget. Dari yang formal di gedung, aktif di masyarakat, sampai yang sifatnya personal. Tepat sekali. Nah, ini bawa kita ke refleksi penting nih buat Anda. Di tengah potensi masalah dan keragaman bentuk ini, gimana caranya kita bisa ngenalin dan ikut bangun komunitas iman yang sehat? Itu dia pertanyaannya. Obatan. Tapi mungkin ada satu pemikiran lanjutan nih yang bisa Anda renungkan. Sejauh mana sih tanggung jawab pribadi tiap anggota jemaat buat jaga integritas dan arah misi komunitasnya? Nggak peduli dia ada di gereja kebenaran, pelayanan, atau syafaat. Oh, jadi peran individu ya? Iya, gimana peran kita masing-masing buat mencegah penyimpangan tadi, sekecil apapun skalanya. Nah, ini mungkin sesuatu buat direnungkan lebih dalam lagi.